Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita. Karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat dan badan kita terasa segar. Terima kasih ya Tuhan buat berkat-Mu yang begitu besar kepada kami. Sebenarnya hari ini agak sedikit hujan kalau kalian bisa lihat di belakang. Terus sebelah sana juga agak gelap, tetapi tidak mengapa karena kita sehat hari ini dan kita mengucap syukur untuk hal itu. Dan pagi ini kita akan lanjut firman Tuhan lagi ya, kita baca, kita minum obat dulu, minum vitamin dulu, kita isi dulu diri kita dengan firman Tuhan yang menyehatkan tubuh dan jiwa kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Hari ini ya Bapa, pagi ini ya Bapa, kami ucap syukur karena di mana Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar. Bapa di sorga, sekarang kami akan membaca firman-Mu, ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami turut kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau inginkan, menyenangkan hati-Mu. Banyak dosa dan pelanggaran kami Bapa, kiranya Engkau hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita mengingat di video yang lalu, ya, yang di 80, pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Jadi, aku juga baru, kalau mau dibilang itu baru ngeh gitu loh. Kayaknya waktu itu ya Tuhan Yesus memang mau disalib, tetapi sebenarnya ada cerita atau ada kisah di mana Tuhan sampai tiga kali dia memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi dia bukan hanya langsung menderita gitu, jadi murid-muridnya juga bingung. Enggak, meskipun di sini dikatakan murid-muridnya tidak ngerti, tetapi Tuhan Yesus menyampaikan karena mungkin pada saat itu kalau mau kita bilang, pengetahuan si murid-murid ini kan bukan mungkin lagi pastinya. Memang tidak tinggi. Pengetahuan muridnya tinggi ketika Roh Kudus itu sudah berada di dalam diri mereka. Jadi karena mereka memakai jubah kemanusiaannya, apalagi mereka adalah orang berdosa. Dan satu hal, mereka juga bukan orang seperti orang Farisi yang ibaratnya sekolahnya tinggi, pengetahuannya tinggi. Mereka dari nelayan, itu ya si Matius, pemungut cukai. Pokoknya murid-murid Tuhan itu nggak seperti orang Farisi yang pada saat itu terhormat ya, bukan yang maksudnya yang ahli, bukan begitu. Zaman sekarang kalau dibilang ahli aja udah pasti kita bilang wow, pasti ini udah sekolahnya tinggi. Sementara murid-murid Tuhan Yesus itu nelayan, pemungut cukai, orang biasa ya, bahkan orang berdosa. Dan makanya orang Farisi ini selalu mempersalahkan Yesus, kenapa murid-muridmu begini dan begitu dan begini. Tetapi kembali lagi, dunia tidak sama dengan Tuhan itu sendiri. Karena sekalipun kotor, sekalipun dosa banyak ya, tetapi Tuhan menyucikannya. Karena dia Tuhan, dia bisa melakukannya. Kemudian sekalipun yang dipilih Tuhan Yesus adalah orang biasa, orang gak sekolahnya tinggi, tetapi Tuhan itu tinggal hanya berfirman saja dia. Ya, makanya dekat-dekatlah sama Tuhan ya. Kalau engkau merasa engkau miskin, kalau engkau merasa menderita, kalau engkau merasa kecewa, kalau engkau merasa tidak berguna, dekat-dekat sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bapa kita itu bukan Tuhan sembarang Tuhan. Ketika kita benar-benar mencari Dia, ketika kita benar-benar berserah kepada Dia, berserah ya, bukan pasrah. Kalau pasrah itu kayaknya ya udahlah mau ngapain aja, nggak berusaha. Kalau berserah, kita tetap bekerja, berusaha, tetapi semuanya tergantung Tuhan. Tetapi kalau terserah aja gitu ya, kita nggak melakukan sesuatu yang lebih baik. Kita hanya ya udahlah mau gini kek, mau gimana kek. Jadi beda ya, terserah gitu atau pasrah berbeda dengan berserah diri. Berserah diri kepada Tuhan, tetapi kita tetap melakukan kewajiban kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita walaupun dengan yang kelihatannya kecil. Karena kalian harus ingat,
di video yang lalu kita waktu bahas atau membaca firman Tuhan, hanya dengan 2 ekor ikan, 5 ketul roti, 5.000 orang bisa makan loh. Nah, jadi bahkan ada juga lagi yang dengan 7 ketul roti dengan ikan yang kecil-kecil 4.000 orang. Dan itu bukan 4.000 pas ya. Itu hanya katanya terhitung laki-lakinya saja, belum termasuk istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi lebih banyak lagi, tetapi bahkan masih bersisa. Jadi hitungan Tuhan itu tidak sama dengan hitungan dunia ini. Karena memang Tuhan itu bukan dari dunia ini. Dunia ini ya 1 tambah 1 2, atau 5 kurang 3 2, sebatas itu. Tetapi Tuhan infinity. Aku bilang infinity, tak terbatas dia. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau kita dipakai Tuhan lebih besar lagi, dekat-dekat sama Tuhan. Dan sebenarnya kalau mau kita renungkan ya firman Tuhan ini, Tuhan itu sebenarnya dia selalu memberikan informasi, pengetahuan. Cuman kita belum aware aja, belum sensitif. Karena selama ini kalau yang aku rasakan, ketika aku tidak selalu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, apapun yang aku pikirkan itu seperti kacau dia. Seperti tidak ada sesuatu. Tetapi pada saat aku mendekatkan diriku kepada Tuhan dan aku belajar untuk mengerti maunya Tuhan itu dalam hidupku dan akunya mau dia bentuk, maka penglihatan dalam arti kata aku bukan seorang nabi yang seperti orang yang bisa melihat ini dan itu, tetapi lebih kepada diriku sendiri, kepada kesehatanku, kepada pikiranku dan hatiku yang damai. Jadi mungkin kedamaian itu bagi kalian tidak perlu atau bagaimana aku juga nggak tahu. Tetapi sekali lagi aku bilang, dimanapun kita berada, apapun posisi kita, banyak atau sedikit uang kita, kedamaian itu sangat penting. Kalau kita nggak punya duit juga kita nggak damai, nggak bersyukur, kacau. Banyak uang kita pun nggak damai, kita pun kacau. Itu lebih berbahaya. Jadi di sini kalau kalian sama pikirannya dengan aku yang mencari yang namanya kedamaian itu, cari Tuhan itu. Dan bukan sebenarnya hanya kedamaian ya. Apapun yang kalian minta atas nama Tuhan Yesus dengan menjalankan perintahnya ya, melakukan perintahnya. Bukan hanya seperti aku bilang minta-minta terus, berbeda sekali. Jadi kita harus turut kehendaknya, menyenangkan hatinya. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Di sini pasti selalu berurutan karena ceritanya itu dari Matius itu sampai selesai gitu supaya tidak tidak lompat-lompat kayak kemarin ada beberapa. Tapi sekarang aku udah berurut gitu dia. Cuman kalau di bawah judulnya ada di kitab lain kita harus samakan. Ada informasi-informasi tambahan kah? Atau informasi-informasi yang mengukuhkan atau penjelasannya lebih detail lagi. Ayatnya ada di 2 kitab, Matius dan Markus. Aku akan baca yang di Markus saja ya. Jadi Matius, aku kasih ayatnya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Kemudian di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu harus meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi kalau baca yang di Matius, katanya bahkan di situ ibunya si Yakobus dan Yohanes ini ya, atau anak-anaknya si Zebedeus ini, yang datang kepada Yesus meminta supaya mereka duduknya di sebelah kanan kiri gitu. Makanya Tuhan bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu ucapkan. Tapi kalau yang di Markus ini, justru anaknya Zebedeus ya, Yakobus dan Yohanes ini, itu kan murid-murid Tuhan Yesus ya. Malah mereka yang langsung meminta kepada Tuhan. Kalau di sini bukan Petrus ya, biasanya kan Petrus ya. Kalau di sini malah Yohanes dan Yakobus. Sekarang yang dua itu sudah lebih berani lagi mungkin. Ya kan Yesus itu kan bagi mereka adalah guru ya. Jadi mungkin setelah lama mereka berani bahkan sampai minta duduk di kanan kiri lagi. Tetapi di sini sudah Tuhan jelaskan ya. Katanya, dapatkah kamu meminum cawanku dan dapat dibaptis. Artinya cawan itu seperti penyalipan. Kemudian yaitu tadi ya yang disesa, diolok-olok penderitaan. Dan pada saat dibaptis itu dia mengalami yang namanya kematian. Makanya kita kalau dibaptis itu kan diselam. Diselam simbolnya itu masuk ke dalam air, mati, terus bangkit lagi, dibangunkan lagi. Ibaratnya dari orang yang lama, kita yang berdosa ini, setelah kita dibaptis di dalam air, kita menjadi orang yang baru, lahir kembali artinya. Secara simbolik kita seperti itu, bukan mati kita masuk ke dalam kubur, tetapi kita masuk ke dalam air, kemudian kita diselamkan lah dibilangnya, kemudian dibangkitkan lagi. Itu kita sudah menjadi manusia yang baru, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, penebus kita. Makanya kita sudah dipastikan, atau itulah seperti kita bilang tiket kita ke surga, karena akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya kita percaya dengan itu. Tetapi satu hal lagi, dengan percaya saja tidak melakukan firman, itu sama saja kita tong kosong. Karena setan pun percaya katanya kalau dia itu adalah Tuhan. Tetapi kan pada faktanya setan tidak melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Malah dia melakukan yang jahat. Dan satu hal lagi, kalau kita sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hendaklah kita jaga diri kita. Karena tubuhmu adalah Ka'bah Allah katanya. Tubuh kita ini adalah tempat dia bersemayam. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, kita jalani hidup kita menyenangkan hati Dia, berkenan di hadapan Dia, maka Tuhan pun sangat menyukai kita. Bukan berarti Dia nggak menyukai orang-orang berdosa yang lain, tetapi kembali lagi aku bilang, bertobat dari sekarang, minta ampun dengan Tuhan ya, dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kemudian Tuhan bilang lagi, ya karena dibilang si Yakobus, anak-anak Zebedeus ini, Yakobus dan Yohanes, iya kami sanggup meminum. Memang kan pada saat mereka nanti memberitakan Injil, mereka kan pasti yang namanya mengalami penganiayaan juga ya. Ya dibunuh dan mati martir lah ya, mati martir. Kata Tuhan di sini, ya aku baca sekali lagi ya. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi kalau secara seperti ini kesannya kan bilang, nah itu kan Yesus itu kan berarti manusia, dia nggak tahu gitu ya. Nah itu adalah orang-orang yang berpikiran tidak mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Jadi
Kalau mau dibilang Tuhan Yesus menjawab itu, dia mempunyai sesuatu rahasia, dalam artian kan Tuhan Yesus juga nggak mau menceritakan aku yang harus begini nanti di sorga dan sebagainya itu. Dia nggak seperti itu. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Dia mengajarkan kita keberadaan Tuhan Yesus itu. Misi Tuhan Yesus itu berbeda kalau dia itu di surga jadi Bapa itu sendiri. Jadi kalau dia melanggar, dia jadi anak, dia jadi Bapa, itu sangat tidak sesuai. Nah, Tuhan Yesus dia jadi anak posisinya di situ. Dia keberadaannya dia jadi anak. Bukan berarti dia nggak bisa tahu dia di surga juga. Tetapi di sini dikatakan dia jadi anak. Jadi anak, dia melakukan hubungan dengan Tuhan, ya, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita. Karena dia juga mengajarkan kita ini anaknya. Jadi kita juga harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan, Bapa kita, Bapa Allah di surga. Dia semuanya dia ajarkan, ya, mengikut aku seperti ini gitu. Nah, orang-orang yang mungkin tidak sepemikiran atau mungkin belum dibukakan Tuhan, mereka selalu bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, manusia yang begini-begini. Sementara asal muasalnya Tuhan itu lahir, dia bukan sama seperti kita yang dari hubungan suami istri. Tuhan Yesus lahir itu dari roh Allah itu sendiri. Dia sendiri, cuman dia menjelma. Bukan menjelma itu jadi dia manusia sama seperti kita, berbeda. Dia itu menjadi manusia karena dia mempunyai sesuatu misi, dia mau menyelamatkan kita. Makanya Yesus itu datang ke dunia, misinya mau menyelamatkan kita, mau mengajarkan kita cinta kasih, menggenapi firman-Nya. Itu misinya. Kalau dia mau datang jadi Tuhan, mau jadi hakim nanti yang kedua kali pada saat kiamat. Nah, itu baru kalian bilang, oh berarti Yesus itu benar, ini Tuhan, dia jadi udah terlambat. Makanya dari sekarang percaya padanya, bertobat. Dan satu hal dibilang Tuhan di sini, kalau pemerintah itu dia melakukan pemerintahannya itu dengan tangan besi, katanya di sini. Pembesar menjalankan kuasanya dengan keras, atau mereka itu seperti kayak menuntut kepada rakyatnya, ya, melakukan ini harus itu. Sementara ikut Yesus, ya, katanya kalau kau mau menjadi yang terbesar, kamu harus melayani. Jadi bagi kalian yang mau jadi bos, itu bukan itu maksudnya. Yang merentah-merentah, nuntut-nuntut, bukan gitu. Kalau ajaran Tuhan Yesus itu, kalau kamu mau jadi yang terbesar, menurut dia, ya Tuhan itu, kamu harus melayani, melakukan yang terbaik. Bahkan kamu melayani semua orang, bukan 1-2 orang, bukan hanya keluargamu, bukan hanya teman-temanmu, siapa saja yang kamu ketemu, yang kamu bisa bantu, mau materi kek, mau dari ilmu ke, mau informasi ke, dari apapun yang kamu bisa bantu, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kamu melakukan itu bukan untuk dia saja. Makanya dibilang Tuhan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi dibilang Tuhan, apa yang kamu lakukan kepada orang yang terhina di sini, orang miskin atau siapapun, itu kamu melakukannya dengan Tuhan. Jadi, bagi kalian yang nonton video ini, apapun yang kalian sanggup lakukan kepada siapapun yang meminta pertolongan dengan kalian, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan mengharapkan imbalan dari orang tersebut, karena dia yang akan memberikannya. Kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, itu nggak main-main lagi. Tetapi pegang terus firman Tuhan, senangkan hati Dia, lakukan perintahnya, tinggalkan dosa-dosa kita yang lama, jangan lagi menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu hanya untuk seperti kayak mengkoreksi. Seperti kita bawa mobil, spion aja, ngecek, oh berarti yang dulu udah pernah lakukan ini. Ternyata aku jadi tidak baik lagi, aku menyakiti hati Tuhan. Nah, itu saja. Tapi bukan kembali kepada dosa yang lama. Itu sebagai cermin kita, supaya kita tidak melakukan dosa yang sama. Jadi mulai sekarang bagi kita semua, cari Tuhan itu sendiri, buka Alkitabmu, baca, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, karena hanya dengan tuntunan Roh Kudus kita bisa melihat dari semua sisi, dari apapun bahkan panjang kita akan bisa mempunyai suatu
cita-cita atau rencana yang indah yang bisa kita lakukan. Karena dibilang Tuhan, sesuatu hal yang kau pikirkan baik, itu juga sudah memuliakan nama Tuhan. Kalau kamu pikiran kamu belum melakukan ini ya, kalau kamu berpikir yang jahat, itu sudah melenceng dari yang namanya firman Tuhan sendiri. Jadi perkatakan yang baik, perkatakan yang positif, ditambah lagi lakukan yang baik, lakukan yang positif. Maka Tuhan berkenan kepada kita masing-masing. Kalau Dia sudah berkenan, apapun yang kita minta, pasti Tuhan turuti. Dalam arti bukan dituruti, minta ini Tuhan kasih, bukan. Tetapi ada time-timenya. Bahkan yang kamu minta A, ya, A di sini A, tetapi bahkan Tuhan bisa melakukan B, C, D sampai Z kepadamu. Jadi apa yang engkau tidak pikirkan itu yang akan kuberikan, kata Tuhan. Jadi kalau mau kita bilang kita cuma mintanya segini, Tuhan kasih yang begitu besar, itu udah pasti Dia berkenan kepada kita. Kalau Dia nggak berkenan, ya kita berkenannya sama si jahat. Makanya seperti aku bilang, jangan komplain sama Tuhan sementara kehidupanmu itu mencerminkan anaknya si jahat, si iblis. Kebanyakan kita nggak ngerti di situ. Jadi kita tuh komplainnya gini, aduh Tuhan gimana sih? Katanya engkau Bapakku. Kok ini aku berdoa, kok nggak dikabulin? Eits, tunggu dulu. Coba lihat dulu. Selama ini kamu jadi anak Tuhan gak? Melakukan firman gak? Lakukan kehendak Tuhan gak? Menyenangkan hati Tuhan gak? Kok minta-minta gak dapat, komplainnya ke Tuhan? Kalau kamu selama hidupmu tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, kamu komplainnya ke Tuhan, salah alamat Pak, Bu. Ya teman-teman, saudara semua. Jadi kalau kita melakukan yang baik, kita lakukan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, itu waktunya Tuhan pasti. Kita yakin aja. Jangan kita paksa Tuhan itu, karena Tuhan itu gak perlu diajarin. Aku bilang gak perlu diajarin. Tetapi pada saat kita melakukan hal-hal yang jahat, kita melakukan kebencian, kita melakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan atau ajaran Tuhan itu sendiri, kita harus mintanya sama setan, karena kita lakukan perintah setan, bukan perintah Tuhan. Jadi jangan salah alamat ya. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, jadi anak Bapa Allah itu sendiri, kita lakukan firman Tuhan. Kita mintanya ke Tuhan, baru itu tepat alamatnya. Tapi kalau kita lakukan yang jahat, ya mintanya sama si jahat lah kalian, kan gitu. Tapi di sini tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, kita mengingatkan ya. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama saling introspeksi diri sendiri, berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami. Hingga hari ini ya Bapa, terpujilah namamu. Bapa, terima kasih juga buat firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami, menyembuhkan tubuh dan jiwa kami. Sepanjang hari ini ya Bapa, ajar-ajari kami selalu. Dan biarlah kami lakukan turut kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan Engkau berkenan kepada kami. Bagi semua orang yang melihat video ini juga Tuhan, Engkau jamah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam masalah pekerjaan atau apapun ya Bapa, dalam pergumulan mereka, ketidakdamaian kasih mereka, kedamaian itu Bapa. Biarlah ya Bapa, Engkau mengangkat beban-beban kami ya Bapa, mengajar-ajari kami. Terima kasih untuk belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih untuk sukacita-Mu Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat kesehatan, berkat yang tidak bisa kami beli ya Bapak dengan apapun. Terima kasih Bapak, kami orang berdosa, hapuskan semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.